Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid daraini. Hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala anbana Wahb ibn Jarir qala hadatsana Abi an Muhammad ibn Ishaq qala hadatsani Husain ibn Abdullah an Ikrimah an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athu ila Abi Ubaidah ibn Jarrah wa kana yadrahu kadarihi ahli Makkah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan, lamma aradu, tatkala mereka menginginkan, ayyahfiru, bahwa mereka menggali kubur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atsu, mereka mengirim utusan kepada Sayyidina Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Wa kana, dan ada ya Sayyidina Abi Ubaidah ibn al-Jarrah yadrahu, membikin lobang seperti lobangnya ahli Makkah. Yadrahu, membikin lobang, yaitu syak, seperti lobangnya ahli Makkah. Antum kalau pernah melihat perkuburan, itu yang mayatnya taruhnya di tengah, dibikin kuburan dalam 1,5 meter, kemudian di dasar kubur itu di tengah-tengahnya buat lobang, kemudian mayat diselipkan di situ dalam keadaan dimiringkan. Itu mananya syak. Bahasa hadisnya juga yadrah. Jadi yang berbuat yang model kuburan seperti itu adalah model kuburan orang Mekah zaman dulu. Kalau zaman sekarang semuanya pakai syak untuk menghemat tempat. Jadi yang menggali kubur dari Mekah, salah satunya adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Beliau membuat lubang seperti lubang ahli Mekah. Dan mereka juga mengirim utusan kepada Sayyidina Abi Talha radhiyallahu an. Wa kana huwa, dan adalah dianya Sayyidina Abi Talha, alladzi yahfiru li ahli Madinah, orang yang menggali kubur bagi penduduk Madinah. Orang yang menggali kubur bagi penduduk Madinah. Wa kana yalhadu, adal ia Sayyidina Abu Talha itu bikin lahat. Dia bikin lahat. Lahat itu adalah tempat mayat yang dibuat di sudut kubur bagian bawah yang menjorok ke depan. Sudah kita buat kubur segi 4 lubang, kemudian pinggir bagian depan ke arah kiblat kita bikin lubang kecil di bawahnya. Itu disebut dengan lahat. Dan itu model pemakaman ahli Madinah. Lalu mereka, seperti hadis yang kita riwayatkan sebelumnya, nastakhiru li Rasulillah, nastakhirullaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu mana yang lebih baik buat Nabi, apakah syak atau lahat. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang milih. Akhirnya mereka mengirim utusan kepada 2 orang penggali kubur, satu model syak, satu model lahat. Faba'atsu ilaihima rasulaini, lalu mereka mengirim utusan kepada keduanya, Sayyidina Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Sayyidina Abi Talha, rasulaini, akan 2 utusan. Faqalu, lalu mereka berkata, mereka itu Sayyidina Abu Bakar, mereka itu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, keluarga dekat Nabi SAW, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allahumma khir li rasulik, ya Allah,
pilihkan untuk Rasulmu. Fawajadu Aba Talha, lalu mereka mendapati Sayyidina Aba Talha, faji'a bihi, lalu didatangkan, dibawa dengannya Sayyidina Abi Talha, walam yujad Abu Ubaidah, dan tidak ditemukan Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Falahada li Rasulillah, maka dia membuatkan lahat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama Syafi'iyah ketika tempat memungkinkan, lahat lebih baik daripada syak, karena lahat lebih terhormat, karena ketika penimbunan kubur kita tidak berada di atas mayat, tapi berada di samping mayat. Tapi kalau sekiranya dibuat syak, maka terpaksa kita menimbun kubur itu, kita ada di atas mayat. Naam. Qala, berkata ia, Sayyidina Abdullah bin Abbas, falamma farau, maka tatkala mereka selesai, min jihazihi, daripada menyelenggarakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa, bukan hari Kamis, pada hari Selasa. Nabi meninggal Senin sore, dan mereka selesai menyelenggarakan Nabi pada hari Selasa. Belum dikuburkan, maaf. Kembali. Maka tatkala mereka telah selesai dari menyelenggarakannya Nabi. Menyelenggarakan yang dimaksudkan dalam teks ini adalah memandikan, mengafani. Enggak sampai kepada menguburkan. Karena bahasanya tajhiz mayat itu adalah mandi, kafan, solat, kubur. Yang di sini maksudnya adalah dua saja, mandi, kafan. Falamma farau, maka tatkala mereka telah selesai dari menyelenggarakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimandikan dan dikafankan pada hari Selasa, wudi'a ala saririhi, diletakkan ia Nabi di atas ranjangnya Nabi di rumahnya Nabi. Summa dakhalan nasu, kemudian masuklah sahabat-sahabat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsalan, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Yusalluna alaihi, mereka salat di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza farau, sehingga apabila mereka telah selesai, kaum laki-laki, ada khalun nisa'a, mereka mempersilahkan masuk kepada kaum wanita. Hatta idza farau, sehingga apabila mereka telah selesai, mempersilahkan masuk orang-orang wanita, wanita-wanita Madinah, ada khalus sibyan, mereka memasukkan anak-anak. Angga, siapa imam salat jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengimamin salat jenazah Nabi? Tepat sekali. Rizki. Nggak tahu. Apri. Nabi disalatkan jenazahnya, siapa yang imamin? Sayyidina Abu Bakar. Tepat sekali. Rizki. Sayyidina Abu Ubaidah. Tadi aja dicari nggak jumpa. Ngali kubur aja nggak jumpa beliau. Siapa dah ni? Sayyidina Ali. Naam. Walam ya umman nasa ala Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam ahadun, tidak ada yang mengimamin akan manusia, akan sahabat-sahabat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh siapapun. Siapa imamnya? Enggak ada. Maka saya bilang tepat sekali, itu dugaan saya jawabannya itu. Antum tanya sama siapa saja yang tidak mengerti tentang sejarahnya, pasti jawabannya Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang imamin salat jenazah Nabi? Abu Bakar. Yakin dia. Nggak tahu dia salat jenazah Nabi itu tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Masuk laki-laki sekelompok salat dan selesai keluar, masuk lagi keluar, masuk lagi keluar, wanita masuk keluar, anak-anak salat masuk keluar, selesai. Walam ya umman nas, tidak ada yang mengimamin manusia salat di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh siapapun. Kenapa? Rasulullah itu sudah imam, tidak perlu diimamin. Rasulullah ada di depan itu, dah imamnya manusia. Dia nggak perlu diimamin, khususiat istimewa. Kalau kita udah meninggal nggak bisa jadi imam. Rasulullah kalau udah meninggal tetap imam. Jangan jadi Wahabi. Kalau Rasulullah udah meninggal nggak boleh tawasul. Itu sama antum dengan Wahabi berarti. Mau hidup, mau meninggal, beliau tetap imam. Laqadih talafal muslimun. Demi sungguh telah terjadi perbedaan pendapat. Telah terjadi perbedaan pendapat orang-orang Islam fil makanil ladzi yuhfaru lahu, pada tempat yang digalikan untuknya Rasulullah. Pada tempat yang digali untuknya Rasulullah. Arti tentang apa itu? Tentang kubur Nabi. Faqala qailun yudfanu fi masjidi. Berkatalah orang yang berkata, sebagian sahabat berpendapat, dikebumikan ia Nabi di dalam masjidnya Nabi. Wa qala qailun, berkata orang yang berkata, dikebumikan ia Nabi ma'a ashabihi, bersama sahabat-sahabatnya Nabi di Baqi'. Ada juga berpendapat dibawa ke tanah kelahirannya di Makkah. Ada yang berpendapat dikuburkan di Baitul Maqdis, kumpul sama para anbiya. Faqala Abu Bakrin, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kubido nabiyyun illa dufina haitsu yuqbadu. Tidaklah dicabut ruh seorang nabi melainkan dia dikuburkan di mana dia dicabut. Ma kubido, tidaklah dicabut ruh nabiyyun seorang nabi illa dufina, melainkan dia dikuburkan haitsu yuqbadu, di mana dia dicabut. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, setelah mendengar hadis kepada Rasulullah, tidak ada lagi ikhtilaf. Ini sikap orang beriman. Kalau sudah dengar hadis Nabi, tidak ada lagi ikhtilaf. Tidak ada qol wakil lagi, tidak ada kil waqal, karena sudah ada hadis Nabi. Selagi belum ada hadis Nabi, boleh anda berpendapat. Tapi setelah ada hadis Nabi, tidak ada lagi pendapat. Itu yang dikatakan sami'na wa ata'na. Oke, selesai. Hari ini sudah disampaikan hadis Nabi, masih membandel. Jawabannya enggak cocok. Jawabannya enggak sahih. Jawabannya enggak relevan. Maka indikatornya adalah orang munafik. Baru indikasi, belum diputuskan. Melihat sebab dan korinahnya, itu mengarah kepada sikap munafik. Tapi sikap sahabat tidak.
apabila sudah mendengar hadis pada Rasulullah, dia langsung bersepakat. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu mereka angkat akan ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tuwfiya alaihi, yang diwafatkan ia Nabi di atasnya ranjang. Fahafaru lahu, lalu mereka menggali baginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa dufina, kemudian dimakamkan ia Nabi wastal lail, tengah malam, min lailatil arbi'a, pada malam Rabu. Dimakamkan ia Nabi tengah malam di malam Rabu. Asbab apa? Asbab terjadi penyelesaian. Pertama, setelah Nabi meninggal dunia pada malam Senin, pada hari Senin sore, terjadi goncangan di kota Madinah, terjadi keributan, masyarakat sampai saat itu tidak sadarkan diri. Sayyidina Ali diucapin salam, enggak nyahut. Katanya, kenapa enggak sahut salam saya? Enggak tahu saya kamu ngasih salam. Bengong ini aja. Sayyidina Bilal enggak bisa lagi diceritakan. Bahkan enggak sanggup tinggal di Madinah setelah Nabi wafat. Nah, untuk menyelesaikan Nabi wafat saja itu panjang prosesnya. Ini dah wafat atau belum? Nah, lagi proses. Selepas itu lahat atau gali tengah. Jadi lagi proses. Di mana dimakamkan? Terjadi lagi persengketaan, lalu disampaikan dan digali. Setelah hal itu selesai, setelah disolatkan oleh berorang, oleh seluruh manusia, laki, perempuan, wanita, bergiliran di rumah Nabi. Kecil, kenapa enggak dibawa ke masjid? Kan dekat di masjid. Nah, maka hadis yang kita baca kemarin, jenazah tidak dianjurkan disolatkan di masjid, maka tidak ada pahalanya. Menurut satu pendapat enggak ada pahala dibawa ke masjid, menurut satu pendapat enggak ada pahala solat jenazahnya. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau tujuannya ingin mendapatkan jamaah yang banyak, enggak ada masalah. Tapi yang jelas Rasulullah disolatkan di dalam rumahnya secara bergiliran. Bayangkan masuk ke rumah Nabi yang kecil itu, seluruh penduduk Madinah, laki, perempuan, anak-anak. Tentu lama. Selesai itu baru mana mau dikuburkan. Beda sama masyarakat sini. Jika masyarakat sini saja, di mana kita tahu dah gali kubur belum? Kalau dah gali kubur, kalau kira-kira ada hampir selesai, baru kita mandikan. Mandikan aja dulu, ntar gali kubur. Jangan. Di sana gali kubur, sini mandikan. Begitu aturan mereka buat. Nabi tidak. Dah selesai dimandikan, selesai disolatkan, belum tahu mau dikuburkan di mana. Tidak ada masalah. Nah, baru selepas itu dikuburkan di rumah Nabi. Bayangkan suasana Makkah, Madinah, bagaimana proses penggaliannya itu. Lahat lagi di tanah padang pasir yang keras, kemudian dibuat lahat. Akhirnya selesai kapan? Tengah malam. Nabi dikuburkan pada malam Rabu. Besoknya Rabu. Wa nazala fi hufratihi, siapa yang masuk ke kubur, wa nazala, dan turun ke dalam kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fadl bin Abbas, dan Sayyidina Qutham, saudaranya Sayyidina Fadl, dan Sayyidina Sukran, maula Rasulillah, mantan budak Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Berapa orang? Nah, 4 orang. Wa qala Aus bin Khawli wa huwa Abu Laila. Berkatalah Aus bin Khawli, dia adalah Abu Laila, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ansudukallah wa hazzana mi Rasulillah, aku minta kepadamu wahai Ali dengan nama Allah dan dengan hak kami dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Aliun, berkata kepadanya Aus bin Khawli, yaitu Abu Laila, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inzil, turunlah kamu. Berapa orang? Berlima. Jadi sunnahnya ganjil. Nah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fadal, Sayyidina Qutham, Sayyidina Syukran, dan Sayyidina Abu Laila. Pertama turunnya 4. Tapi Sayyidina Abu Laila ini bilang pada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku minta kepadamu dengan nama Allah dan hak kami kepada Rasulullah, tolong ikutkan saya. Katanya, turunlah, jadinya 5. Wa kana Sukran maulahu, adalah Sukran itu maulahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhaza qatifata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fadafanaha fil qabri. Dia mengambil selimut yang adalah Rasul memakainya, lalu dia menguburkannya, selimut tersebut, di dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selimut yang sering Nabi pakai, kalau hari dingin Nabi jadikan satu helai, satu bagiannya alas, satu bagiannya selimut. Kalau hari panas Nabi lipat 2 dan Nabi tidur di atasnya. Selimut itu diambil oleh mantan budak Sayyidina Rasul yang bernama Sayyidina Sukran. Dia bentangkan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, beliau mengatakan, wallahi la yalbasuha ahadun ba'daka abada. Demi Allah, tidak akan memakai akannya selimut oleh siapapun setelah kamu wahai Rasulullah selama-lamanya. Fadufinat, maka dikuburkan ia selimut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada selimut Nabi, itu termasuk peninggalan yang kita bisa lihat hari ini, tapi selimut itu sudah dikubur. Baju Nabi ada, sendal, pedang, rambut, sorban, surat, cincin, semuanya ada di mana, Irfan? Di Nabi meninggal di mana? Berarti tinggalnya di mana? Di Madinah. Dulu adanya di Madinah. Tapi setelah Wahabi berkuasa, mau dilenyapkan semua peninggalan Nabi itu, nah akhirnya dibawa ke Turki Utsmani. Jadi adanya di Turki. Nah, kemarin ketika saya nggak jadi ke situ, nggak jumpa saya. Nggak jadi ke situ ya nggak jumpa. Kok jadi jumpa. Nah, yang saya bingung di Temboro itu apa? Apa? Fotokopinya. Nah, hadis. وبين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وركب أبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, lamma wajada, tatkala merasakan, mengalami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min karbil maut atau kurbil maut, dari susahnya kematian, dari sakitnya kematian. Ma wajada, apa yang Nabi telah rasakan. Berkatalah Sayyidah Fatimah, wa karba abatah, aduh capeknya ayahku, gitu. Ketika dilihat Sayyidina Rasul susah dalam sakaratil maut, ambil air usapkan ke muka, kemudian di mulut Nabi seperti orang yang menyemburkan biji anggur. Ntar antum mati kayak gitu. Itu Rasulullah. Ada orang sampai keluar udah mati dia. Susah mati itu, Mang. Rasulullah sampai begitu jadi Bilaya rusak. Dia oleh Sayyidah Fatimah, wa karba abataha, aduh capeknya ayah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La karba ala abiki ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesusahan di atas ayahmu setelah hari ini. Ini finisnya. Tidak akan dilempar lagi dengan tai onta, tidak akan lagi dihimpit dengan usus unta, tidak dilempar dengan batu, tidak akan dihina, tidak akan dicaci maki, tidak akan kelaparan 2 bulan, tidak akan mengikat batu di perut, tidak akan patah giginya lagi, tidak akan tertoreh darah di keningnya. Setelah hari ini, wahai Fatimah, enggak ada lagi hal itu. Jadi hal itu hanya susahnya sampai mati saja. Dan mati adalah titik puncak dari kesusahan. Maka kalau di dunia itu memang susah. Kalau enggak masuk susah, masuk surga. Nah, maka dengan susahnya di dunia, dan mujahadahnya di dunia, maka orang itu tidak betah tinggal di dunia. Enggak ada yang betah. Nah, maka Nabi katakan la karba ala biki ba'dal yaum. Tidak akan ada lagi kesusahan apapun, la nafi jenis, tidak ada lagi kesusahan apapun atas ayahmu setelah hari ini. Innahu, sesungguhnya, qad hadara min abiki ma laisa bitarikim minhu ahada. Sungguh telah hadir dari ayahmu oleh sesuatu yang tidak akan meninggalkan darinya sesuatu akan siapapun. Paham? Sungguh telah hadir dari ayahmu sesuatu yang tidak meninggalkan darinya akan siapapun. Jadi bukan ayahmu saja yang mengalami hal seperti ini. Ini kejadian tidak akan menyisakan siapapun. Bahkan jangankan manusia, hewan pun tidak akan lepas dari kejadian ini. Akan tetap merenggut nyawa. Kira-kira kalau antum jadi kambing hari ini bagaimana nasibnya? Hah? Berapa lama lagi usia kambing? 8 hari lagi. 7 hari lagi kalau dia terpilih menjadi hewan korban, habis usia dia. Tinggal 8 hari lagi. Mana kata kambing hari ini yang terpilih itu? Nggak tahu dia terpilih. Nggak tahu. Kalaulah dia tahu, maka kita tidak bisa buat sate. Hilang dagingnya langsung. Tapi hewan-hewan kalau dia tahu dia digunakan untuk korban mendekatkan diri kepada Allah, dia jauh lebih bangga daripada dibunuh, disembelih untuk berhala. Lebih bergembira kalau disembelih untuk makan-makan biasa.
lebih bergembira dia disembelih untuk korban daripada dia disembelih untuk restoran. Itu hakikatnya. Al-muwafah yaumal qiyamah. Al-muwafatu yaumal qiyamah. Muwafah badal daripada ma, yaitu kematian. Kematian sampai hari kiamat. Gak ada siapapun yang bisa bebas dari ini, belajar sambil menunggu kematian. Nah, di sisi waktu kosong nambah-nambah amal sambil nunggu mati. Nah, jangan dikira yang terbaring di rumah sakit aja yang nunggu mati. Ini hitung hari lagi. Kata dokter nih, dah hitung jam orang ini. Lihat tuh garis ampernya, dah hampir lurus. Tet, tet, tet. Mati dia. Bukan dia aja yang nunggu mati. Kita setiap detik jarum jam itu, jangan antum kira mengantarkan ke ranjang tempat tidur. Sebentar lagi dia mengantarkan saya ke tempat tidur. Bukan, dia mengantarkan ke lubang kubur. Astagfirullah. Gawat nih. La haula wala quwata illa billah. Kata malaikat Israel. 40 hari sebelum orang meninggal, Israel akan melihat calon-calon mati nggak ada kepala. Kaget deh. Alhamdulillah masih ada kepala semuanya. Jadi dalam 40 hari ke depan nggak ada yang meninggal. Tapi kalau sampai Israel lihat ada orang berjalan tanpa kepala, itu menunjukkan 40 hari lagi dia akan meninggal. Kalau menurut kebiasaan yang dialami oleh orang-orang tua, masa 40 hari itu dia meninggalkan sikap yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kata orang Padang, meninggalkan perangai. Ada di antara kawan-kawan antum meninggalkan perangai? Hati diingatkan kan baik-baik itu untuk tobat. Dan masa 40 hari itu ada sikap yang aneh gitu. Kata-kata kadang-kadang lupa dia, nggak tahu dia maksud dia kata-kata itu. Setelah meninggal baru orang sadar. Khair, nggak mau dan contoh hadis. ومن قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن زيد قال حدثني ثابت عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قالت لي فاطمة يا أنس كيف سخط أنفسكم أن تحثوا تراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qalat li Fatimah. Jadi ketika masuk 5 orang ke dalam kubur, maka sebagian orang itu menurunkan tanah dari luar. Salah satu yang menimbunkan tanah ke lubang makom Nabi adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika menimbunkan tanah itu, berkata kepada saya oleh Fatimah, oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Hai Anas, kaifa sakhat anfusukum? Bagaimana tega oleh dirimu bahwa kamu menuangkan tanah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Akhirnya pecah tangisan sahabat waktu itu. Semuanya menangis. Tapi ditimbun juga. Nah, itu yang namanya alam kematian. Nangis tertimbun tapi ditimbun juga. Siapa karena mesti ditimbun? Kasihan ya sama Rasulullah. Tapi dikubur. Kasihan sama Rasulullah tapi ditimbun. Maka Sayyidah Fatimah melihat kejadian itu, "Wahai Anas, bagaimana tega diri-diri kalian menuangkan tanah ke jasad Rasulullah?" Memang tu enggak perlu jawaban.
Itu ada ungkapan yang keluar karena dasar kesedihan yang mendalam. Sahabat pun sambil menangis, menimbunkan tanah. Setelah tanah ditimbun, nggak tahu kejadian apa waktu itu. Semua ada yang pemikirannya masing-masing, nggak tahu menahu dengan orang lain. Ada yang berjalan sampai di tiang duduk deh. Lewat lagi satu orang duduk, ada menung aja kerjaannya. Termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah, tidak mampu mengundangkan azan setelah Rasulullah wafat. Bukan hanya tidak mampu, tapi tidak mampu tinggal di Madinah. Sampai tinggal di Madinah nggak mampu, karena ketika azan berkumandang, dia ingat kebiasaan dia membangunkan Nabi. Ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Nabi keluar. Nanti mau qomat, as-salah, as-salah. Ini mau as-salah, as-salah, nggak ada orang lagi. Pindah Sayyidina Bilal ke Dimas, nggak mau lagi ke Madinah. Setahun berlalu, 2 tahun berjalan, 3 tahun, datang mimpi kepada Rasul. Rasulullah datang dalam mimpi Sayyidina Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, ma hadzal jafa, lima la tazuruni. Mana Wahabi yang mengatakan tidak ada ziarah kubur Nabi. Maka Rasul katakan, wahai Bilal, kekurangan ajar apa ini? Sikap kasar apa ini? Kamu nggak pernah lagi ziarah saya. Besok paginya langsung tancap beli tiket pesawat, mendapat Garuda, mau mahal nggak tahu menahu Sayyidina Bilal, langsung pergi ke Madinah. Sampai di Madinah seluruh orang minta azan, tapi beliau nggak mau. Semua orang mau mendengarkan azan. Azan apa bahasanya itu? Legendaris. Nggak mau. Datang Sayyidina Hasan dan Husain. Apa bilang nggak mau? Nggak sanggup bilang nggak mau. Sayyidina Bilal mesti mau, karena yang minta adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi ketika azan dikumandangkan, sampai azan pertama, lafaz pertama, itu semua orang keluar dari rumah-rumahnya. Wanita keluar, anak-anak keluar, seolah-olah dia hidup di zaman Rasulullah. Tapi sampai pada kalimat asyhadu anna, Sayyidina Bilal berhenti azan dan tidak sanggup melanjutkannya. Itu namanya cinta. Nah, jangan kamu bilang cinta Nabi lalu kamu anti Maulid Rasul. Cinta palsu. Hadis. Wa bin qala hadatsana Thabitun an Sayyidina Anas anna Fatimah qalat hina qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abatah ila Jibril an'ahu wa abatah min rabbih ma adnahu wa abatah jannatul firdausi ma'wahu wa abatah ajaba rabban da'ahu. Qala Hamad faraitu thabitan hina haddatha bihadzal hadits baka hatta raitu adla'ahu takhtalifu. Naam. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, hina qubida, tatkala diwafatkan, telah diwafatkan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa abatah, wahai ayah, ila Jibril an'ah, kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Jibril an'ah. Ada di situ? Nah, akhbarahu, aku beritahu akannya.
Na'yun itu artinya adalah informasi kematian. Wa abatah, wahai ayah, kepada malaikat Jibril an'ahu, aku beritahukan akannya. Artinya, wahai Jibril, kawan kamu udah meninggal, kamu di mana? Malaikat Jibril pun tidak mampu melihat Rasulullah dicabut nyawanya. Ketika Nabi dalam keadaan sakarat, maka Jibril membelakangkan punggungnya kepada Rasulullah. Wahai Jibril, kenapa dalam kondisi seperti ini engkau menjauh dari aku? Maka Jibril bukan menjauh, wahai Nabi, tapi saya enggak tega lihatnya, enggak tega melihatnya. Kira-kira seperti apa itu proses kematian sampai enggak tega melihatnya? Sadis. Yang dikira enak matinya itu ikan lele, pukul kepalanya gelepar, selesai. Keluar si perutnya, goreng makan, habis. Tulang makan kucing, lele. Nah, manusia tidak. Maka Sayyidah Fatimah an'ahu menginformasikan kematiannya Nabi kepada malaikat Jibril. Wa abatah min rabbihi ma'adnah, wahai ayah, dari Tuhannya alangkah dekatnya dia. Wahai ayah, dari Tuhannya ma'adnah, alangkah dekatnya dia. Wa abata, wahai ayah, jannatul firdausi ma'wah, surga Firdaus tempatnya. Wa abata ajaba rabban da'ah, wahai ayah, dia telah mengabulkan Tuhan yang memanggilnya. Berkata Imam Ahmad, salah satu perawi hadis ini, para itu Sabit, aku melihat Sayyidina Sabit Al-Bunani hina haddatsa bihadzal hadis, ketika dia meriwayatkan dengan ini hadis, baka, dia menangis. Hatta ra'aitu adla'ahu takhtalifu, sehingga aku melihat tulang rusuknya takhtalif, artinya bergeser, bergerak. Tulang rusuk sini. Nah, kalau anak-anak menangis nggak keluar suaranya, dia di mana? Badannya. Tulang rusuknya. Coba Pri, itu pernah menangis? Seperti apa antum menangis? Hah? Itu menangis seperti apa? Seperti itu. Bagusnya nangis sih. Mana cara memisahkan ya? Bedakan nangis sama tertawa. Jadi takhtalif itu bukan bersilangan, tapi takhtalif itu bergerak, turun naik. Hadis. ومن قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي قال حدثنا ثابت عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاع منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lamma kana yaumul ladzi, tatkala adalah hari yang masuk pada hari tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, adha'a minha, bercahaya darinya Madinah oleh seluruh sesuatu. Kebun-kebun Madinah penuh dengan cahaya, dinding-dinding kotanya
tembok-tembok rumahnya, kemudian suasana alam dan lingkungannya, semuanya terang benderang dengan kehadiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul ladzi mata fihi, maka tatkala adalah hari yang meninggal ia Rasulullah pada hari tersebut. Azlama minha kullu syai', gelap darinya Madinah oleh seluruh sesuatu, hilang cahayanya karena sumber cahaya sudah masuk di bawah tanah. Wa ma nafatna anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidiya, tidaklah kami membersihkan, nafat membersihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangan-tangan. Maksudnya membersihkan tangan kami selesai memakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta angkarna qulubana, sehingga kami mengingkari, kami tidak terima hati-hati kami. Kami tidak terima hati-hati kami. Kami mengingkari sikap dan perasaan hati kami. Kenapa enggak seperti dulu hati kita ya? Sahabat mengatakan, kenapa hati kita berubah hari ini? Ada sedikit perasaan perubahan sikap yang ada di antara sahabat dan sahabat, yang ada antara sahabat dan lingkungan, sahabat dengan tanaman, sahabat dengan hewan ternak. Itu suasana agak berubah ketika kami baru selesai membersihkan tangan dari tanah makam Nabi. Lama enggak jaraknya? Tidak begitu lama jaraknya. Tapi kami mengingkari hati kami. Kenapa hati kami sudah berubah? Sekarang kita dengan Nabi sudah berapa lama jaraknya? 1400 tahun yang lalu. Tepatnya 1433 tahun. 1433 tahun. Yang 43 itu dari Nabi hijrah. Nabi meninggal 10 tahun setelah hijrah. Nah, dan bagaimana keadaan hati? Tinggal cahayanya sebesar kunang-kunang lagi yang ada di hati kita, yang bercahaya kedip-kedip, cahaya mahabbah. Itu pun berusaha dimatikan oleh Wahabi. Cahaya yang berkedip-kedip sedikit itu. Kadang-kadang berkedip cahayanya ketika Maulid Rasul, berkedip cahaya ketika Isra Mi'raj, berkedip cahaya ketika Ramadan, gelap ketika Syawal, berkedip lagi musim haji, selesai korban mati lagi, kedip-kedip begitu. Kemudian mau dibunuh habis, nggak boleh lagi Isra Mi'raj, nggak boleh selawatan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, sahabat saja suasana yang mereka rasakan ketika Nabi hidup sampai Nabi meninggal, setelah Nabi dimakamkan hanya sampai nyuci tangan, nggak lama jaraknya. Sampai membersihkan tangan dari tanah pemakam Nabi, kami sudah mengingkari hati kami. Artinya suasana hati kami sudah beda daripada Nabi hidup. Itu hati sahabat. Hati tabi'in? Tabi'in? Kita belakang nggak ada gelar sama sekali. Yang gelarnya umat akhir zaman paling terkebelakang di zaman fitnah. Sehingga meninggalnya Nabi itu tidak membuat sebuah kesedihan. Nah, di zaman tabi'in Sayyidina Thabit Al-Bunani saja, ketika hadis tadi disampaikan, apa yang terjadi? Tangisan air mata, kemudian tulang rusuknya bergerak, tapi kita mengantuk yang terjadi. Itu bedanya. Sayyidina Thabit Al-Bunani, hadis Nabi dibacakan tentang cerita daripada Sayyidatina Fatimah, ya abata Jibril an'a, ya abata Allahu adna,
apalagi sambungannya Firdausin nati jannatul firdausi ma'wa. Itu ketika beliau baca hadis itu menangis sampai terisak-isak, tulang rusuknya bergerak. Hari ini hadis itu dibacakan, nah air liur yang keluar, bukan menangis dari mata. Beda kan? Beda, dari akhir zaman pokoknya. Dah beda. Nah, baca. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن سيدنا بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتكي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kunna adalah kami, nattakil kalama, kami hati-hati akan bicara, kami hati-hati, kami waspada akan bicara. Wal imbisat, imbisat artinya menghamparkan, maknanya tempat antum ada? Imbisat, bastun menghamparkan, imbisat menghamparkan diri lah, menghamparkan diri kepada istri-istri kami. Itu bahasa sederhananya lah itu gitu. Artinya menggauli istri. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makhafata, karena kami khawatir, ayyunzala final Qur'anu, bah diturunkan pada kami akan Quran. Pulang ke rumah, cerita tentang Nabi tadi. Nabi tadi waktu sholat, kemudian beliau sujud lama, ternyata ditunggangi Sayyidina Hasan Husain. Selesai itu aja ceritanya. Kalau orang sang komen, nah cinta juga Nabi pada cucunya kan? Mana sholat itu terganggu? Nggak ada komen begitu. Nggak berani komen, takut nanti dibongkar apa yang dibicarakan di rumah oleh Quran. Turun ayat Quran tentang Sayyidina Umar misalnya, dia telah menghibah Rasulullah di rumah sama istrinya, kan bahaya itu. Jadi sahabat di zaman Nabi itu ngomong itu diatur, nggak mau sembarang ngomor. Nanti kalau turun Quran diceritakan ke Nabi, mana jadinya? Viral dia. Sama dengan munafik. Turun Al-Quran tentang membongkar rahasia munafik. Bahkan ketika seorang sahabat yang mengatakan pada keluarganya, matikan lampu biar kita enggak makan, keluar tamu kita semuanya makan. Turun Quran besok membongkar itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Turun ayat itu membongkar cerita mereka dengan tamunya. Itu kalau cerita baik. Kemudian sahabat Sina Su'aib, Sina Mus'ab bin Umair, yang merelakan semua kekayaannya, yang penting bisa hijrah ke Madinah. Turun ayat, orang laki-laki yang telah membeli diri-diri mereka dengan hartanya sendiri untuk menyelamatkan akidahnya. Turun ayat memujinya. 3 orang sahabat dibaikot selama 50 hari. Turun ayat taubat untuk mereka. Sayyidah Aisyah dituduh berzina dengan Sayyidina Sufyan. Turun ayat membebaskan dari tuduhan tersebut. Kalau ngomong macam-macam, turun ayat bikin malu. Akhirnya kami hati-hati ngomong. Kemudian imbisat ila nisa'ina, bagaimana kami menggauli istri kami itu hati-hati juga. Nggak bisa buat sembarangan sambil lompat-lompat misalnya
di loteng misalnya, bergantung. Gak berani sahabat buat. Itu datang lagi ayat. Sebagian di antara mereka telah menggauli isinya mereka sambil bergantungan seperti monyet-monyet. Oh, itu bahaya itu. Jadi bagaimana mereka ngomong, bagaimana mereka bergaul dengan istri, bagaimana mereka membuat sesuatu itu hati-hati sekali. Takut nanti turun Al-Quran bercerita tentang itu. Tapi tak kala Rasulullah meninggal dunia, takallamna, kami bebas ngomong. Kenapa? Enggak ada ayat Al-Quran lagi yang bercerita tentang kami. Beri rasa hati-hati sahabat dengan meninggalnya Nabi langsung berkurang. Nah, itu pengaruh dengan wafatnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh secara langsung yang diceritakan oleh sahabat sendiri. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, takallamna, kami langsung ngomong aja. Kenapa? Enggak akan turun lagi Al-Quran membongkar rahasia kami. Oke, itu perasaan sahabat setelah Nabi meninggal dunia. Ada pergeseran. Itu yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Angkarna kulubana. Naam, hadis. ومن قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau mengatakan kunna, adalah kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama wajhuna, hanya saja dan hanya saja wajah kami itu satu. Wajah kami artinya maksud kami, tujuan kami satu, yaitu li'illah kalimatillah, menunjukkan mahabbah kepada Rasul, iqamatuddin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma qubida, maka tatkala diwafatkan ia Nabi, nazarna hakadha wa hakadha, kami lihat ini dan ini, kami berpandangan begini dan begini. Nah, jadi ada pandangan-pandangan lain, ada ikhtilaf pendapat, ada ikhtilaf wijhat nazar, ada ikhtilaf hasrat dan keinginan, sudah mulai bercampur dan bercampur. Akhirnya terjadilah fitnah demi fitnah, perang Jamal, perang Siffin, perang penangkapan terhadap Sayyidina Abdullah bin Zubair, pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Itu semuanya fitnah demi fitnah. Kenapa? Telah redupnya, berkurangnya cahaya di Madinah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim. Hadis. ومن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا خالد محمد بن إبراهيم بن المطالب بن السائب بن أبي وداع السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن سيدة أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah binti Umayyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana nasu, adalah sahabat-sahabat, adalah orang-orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qamal musalli,
apabila berdiri oleh orang salat, yusolli mengerjakan salat, lam ya'du basaru ahadihim maudi'a qadamai, tidak akan melewati oleh penglihatan salah seorang mereka akan tempat dua telapak kakinya. Tidak akan melewati oleh pandangan salah seorang mereka ke tempat dua telapak kakinya kalau memandang jauh ke depan. Falamma tufiya, maka tatkala diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana nasu, maka adalah manusia, idza qama ahaduhum yusalli, apabila berdiri salah seorang mereka mengerjakan salat, lam ya'du basaru ahadihim maudi'a jambini, tidak melewati oleh pandangan salah seorang mereka ke tempat dahinya. Tempat dahinya artinya tempat sujudnya. Itu setelah Rasulullah wafat, lihatnya ke tempat sujud. Hatta fatufiya Abu Bakrin, lalu diwafatkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan adalah yang menjadi khalifah Sayyidina Umar. Ketika di zaman Sayyidina Umar, fakana nasu idza qama ahaduhum yusalli lam ya'du basaru ahadihim maudi'al qiblah, apabila berdiri salah seorang mereka mengerjakan salat, niscaya tidak lewat pandangan salah seorang mereka akan tempat kiblat. Nah, ke situ enggak. Ini zaman Sayyidina Umar nih salat begini. Zaman Sayyidina Abu Bakar ke tempat sujud. Zaman Nabi ke tempat kaki ini. Meninggal Nabi dah ke tempat sujud. Dah berani dikit artinya. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, nanti kalau Sayyidina Umar dah begini solatnya. Umar akhir zaman. Assalamualaikum. Solat saya ni ganggu juga. Nanti bersolat, sesudah solat. Nah. Ada orang gitu ah. Handphonenya bunyi sedang solat, dia angkat dia bicara, kan lanjut solatnya. Dan adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, fakanatil fitnah, maka terjadilah fitnah. Meninggalnya Sayyidina Umar, mulailah pintu fitnah itu terbuka. Bukan terbuka kata Nabi, tapi dipecahkan. Kalau pintunya dipecahkan, berarti lubang fitnah itu enggak mungkin ditutup. Kalau dibuka bisa ditutup. Ini pecah pintunya, berarti sudah berlubang. Fitnah itu akan muncul dengan meninggalnya Sayyidina Umar, dan di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, fakanatil fitnah, dianggaplah Sayyidina Utsman KKN. Nah, mengangkat karib kerabatnya untuk jadi pejabat-pejabat. Itu anggapan-anggapan mereka. Fatalaffatan nasu yaminan wa shimalan, maka menolehlah manusia kanan dan kiri. Bukan begitu lagi salat. Ini salatnya. Nah, itu zaman fitnah. Kenapa enggak konsentrasi lagi dari Allah? Dia sudah melihat kiri dan kanan. Itu kadang-kadang bahasa isyarat. Mungkin itu maksudnya bahasa isyarat. Nah, mungkin itu juga bahasa hakikat. Kita enggak tahu. Hadis. ومن قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
Qala Abu Bakr ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar, intaliq bina ila Ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau dilantik dan dibaiat menjadi Khalifatul Rasul. Berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar adalah penasihatnya Sayyidina Abu Bakar. Intalik bina ila Ummi Aiman, berangkatlah sama kami. Wahai Umar, berangkatlah bersama kami jumpa dengan Ummi Aiman. Nah, Farel, siapa Ummi Aiman? Nggak tahu. Galang, siapa Ummi Aiman? Hah? Ibu susu Nabi. Bukan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Hah? Ada dua. Orang mana Sayyidatina Ummu Aiman? Mana asal usulnya? Mantan budak Abu mantan budak Abu Lahab. Nah, maka Abu Lahab dapat keringanan azab setiap hari Senin. Setiap hari Senin dapat keringanan azab lewat mimpi para ulama. Jumpa sama Abu Lahab, dapat keringanan azab pada hari Senin. Kenapa? Karena dia memerdekakan budaknya Ummu Aiman. Ketika Ummu Aiman datang memberitakan bahasanya keponakanmu telah lahir seorang laki-laki, dan dimerdekakanlah Sayyidatina Ummu Aiman. Kemudian beliau yang menyusukan Rasulullah yang mengasuh Nabi sebelum bertemu dengan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, beliau masih hidup, dan beliau dikatakan oleh Nabi Sayyidatina Ummu Aiman itu adalah wanita surga. Lalu Sayyidatina Ummu Aiman nikah dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, ibu susu Nabi, nikah sama anak angkat Nabi. Berapa usianya itu? Jadi jangan dipikirkan usia. Cinta tidak mengenal usia. Itu dalilnya. Bukan anjuran antum cari yang tua. Nah, jadi ketika Nabi meninggal dunia, dan itu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bisa kita ketahui dari hadis ini, ibu susu Nabi, mantan budak Abu Lahab, itu masih hidup dan tua. Maka kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, ayo kita berkunjung kepada Ummu Aiman, nazuruha, kita kunjungi akannya, kita ziarahi akannya, sebagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahinya. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar itu menyelidiki selama Nabi hidup. Sayyidina Abu Bakar adalah penasihat, pendamping Nabi kemana Nabi pergi. Belum merekam apa menjadi kebiasaan Nabi. Salah satunya adalah mengunjungi Sayyidatina Ummu Aiman. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar langsung melaksanakan tugas itu. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, falamman tahaina ilaiha bakat, tak kala kami sampai
kepadanya Sayyidatina Ummu Aiman, beliau menangis. Faqala laha, berkata keduanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baginya Sayyidatina Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis? Fama indallahi khairul li rasulih, apa yang ada di sisi Allah itu sudah terbaik untuk Rasulnya. Sudah baik, sangat baik sekali daripada apa yang kita punya untuk Rasul. Kita kadang-kala bisa bantu, kadang tidak, tapi di sisi Allah itu Rasul sudah mendapatkan perkara yang terbaik. Apalagi yang kamu tangisi. Qalat, apa kata Sayyidatina Ummu Aiman? Inni la'alamu annama indallah khairul li rasulih. Sesungguhnya, sungguh aku tahu juga, sungguh aku yakin, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu baik untuk Rasulnya. Itu nggak perlu kamu kasih tahu sama saya. Tahu juga saya. Lihat, beliau kasih taukid berapa kali untuk mengatakan beliau tahu, nggak perlu dinasihatin begituin saya. Lihat, ini taukid, la taukid, anna taukid. Kalau peribahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya nggak usah ngomong itu mas, saya tahu juga. Saya juga tahu, nggak usah diomongin. Itu bahasa kitanya. Tapi bahasa Arabnya untuk membantah pernyataan tersebut, beliau menggunakan 3 kali taukid. Ini sesungguhnya aku, la'alamu sungguh aku tahu, sungguh apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Tetapi aku menangis bukan karena itu. Walakin abki, akan tapi aku menangis li'annal wahya qadin qata'a minas sama. Karena sesungguhnya wahyu sungguh telah terhenti dari langit. Itu yang saya tangisi. Qala, berkata ya Sayyidina Anas bin Malik, fahayyajat-huma alal buka, maka mendorong ia Sayyidatina Ummu Aiman akan keduanya Sayyidina Abu Bakar dan Umar untuk menangis. Kata-kata Sayyidatina Ummu Aiman itu membuat Sayyidina Abu Bakar dan Umar juga menangis. Apa yang terjadi? Faja'ala yabkiyani ma'aha, jadilah keduanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menangis kedua-duanya bersama Sayyidatina Ummu Aiman. Berapa orang menangis? Berapa orang menangis? Berapa? 4. Tung kira Sayyidina Anas nggak nangis? Sayyidina Anas pasti menangis. 4 orang yang menangis. Bahkan siapa saja yang hadir waktu itu akan ikut menangis. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن سيدنا أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Aus bin Aus radhiyallahu an, ia berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya sebaik-baik hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi nafkhah, pada hari itu akan ditiup sangkakala. Nafkhah tiupan, maksudnya tiupan sangkakala. Wa fiha saqqah, pada hari itu akan meninggal semua makhluk. Saqqah. Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian, alayya, di atasku, minas salati fihi, dari berselawat pada hari tersebut. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya selawat kalian,
ma'rudatun alayya, akan dilihatkan kepada saya, disampaikan kepada saya. Bahkan ada malaikat khusus yang menyampaikan selawat kalian datang kepada Rasulullah, malaikat-malaikat pada hari Jumat. Ya Rasulullah, si fulan berselawat kepadamu, fulan bin fulan. Datang lagi fulan bin fulan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan. Jadi hari Jumat itu nama orang-orang yang berselawat dengan jumlah yang banyak itu akan disampaikan kepada Nabi. Sebanyak mana dia berselawat, sebanyak itu dilaporkan kepada Rasulullah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu aja orangnya, fulan bin fulan. Nah, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna wa alaik, salatuna alaik wa qad aramt. Bagaimana bisa dilihatkan, dinampakkan selawat-selawat kami kepadamu padahal sungguh engkau sudah hancur, balita. Jadi aram artinya balita, bukan bayi 5 tahun, tapi balita, engkau sudah hancur. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul, innallaha harrama, sesungguhnya Allah telah mengharamkan alal ardi, di atas bumi, antakula ajsadal anbiya, bahwa dia akan memakan jasad para nabi. Jadi Nabi Nuh utuh dalam kuburnya, enggak satu pun yang kurang. Kalaupun kita gali kuburnya dan kita jumpa, pasti seperti orang sedang tidur. Begitu juga para nabi yang lain. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali terjadi usaha pencurian terhadap jenazah Nabi, tapi selalu gagal. Daripada musuh-musuh Rasul, satu orang bermimpi dijumpai oleh Rasulullah, memberitahukan saya sedang dicuri. Orang-orang melihat kota Madinah, bagaimana orang bisa mencuri? Enggak ada nampak bekas pencurian. Besok malam mimpi lagi. Akhirnya diselidiki. Betul, ada satu rumah yang disewa oleh orang-orang kafir. Dia gali terowongan di bawah untuk mengambil jasad Nabi. Dia sewa rumah dekat Masjid Nabawi, kemudian dia gali terowongan dari bawah mau mengambil jasad Nabi. Tapi diberitahukan oleh Rasulullah mau dicuri oleh orang lain. Jadi enggak akan pernah ada satupun yang sukses, yang berhasil dengan tipu daya apapun untuk mengambil jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita masuk dan kita jumpa dengan jasad Nabi, kita akan lihat Nabi seperti beliau meninggal sebelumnya. Enggak akan berubah sama sekali. Jangankan kepada para anbiya, kepada orang syahid Nabi berikan hal yang sama. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu, mereka menjumpai jasad Sayyidina Hamzah ketika terbuka oleh banjir di bukit Uhud. Lihat jasadnya utuh seperti sedia kala. Begitu juga diberikan kepada orang muadzin yang ikhlas, tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Juga para penghafal Al-Quran, juga para ulama, juga pada orang-orang soleh, Allah berikan keistimewaan, jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Hadis. ومن قال حدثنا عمرو بن السواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي الهلال عن زيد بن عيمان عن عبادة بن نسي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. Perbanyak oleh kalian berselawat kepada saya pada hari Jumat. Fa innahu masyhudun, sesungguhnya hari Jumat disaksikan.
Tashhaduhul malaikatu, menyaksikan akannya oleh malaikat. Malaikat-malaikat akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang tidak ditugaskan pada hari yang lain, yaitu akan berada di setiap pintu-pintu masjid. Akan membuat catatan-catatan dan akan mencatat setiap orang yang masuk masjid. Fa inna ahadan, maka sesungguhnya salah seorang, la yusalli alayya, tidaklah ia bersalawat kepada saya, illa uridat alayya salatuhu, melainkan diperlihatkan kepadaku salawatnya sampai dia selesai darinya salawat. Nampak layar di hadapan Nabi, muka si anu berselawat di masjid. Allahumma salli wa sallim. Kata Nabi yang betul salawat dikit. Allahumma salli wa sallim. Dan Nabi, untuk siapa salawat kamu itu? Karena ujungnya enggak ada. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allah Muhammadnya lupa, hilang dalam anggukan itu. Dan Nabi enggak jadi gitu. Tapi ketika dia khusyuk selawat sebanyak-banyaknya, maka semasa itu nampaklah dia di hadapan Rasulullah. Selawatnya ditampilkan di hadapan Nabi. Setiap kali nama dia aja muncul. Nama dia dan nama dia. Nama dia dan nama dia. Apalagi kalau sampai setiap hari, dia akan dikenal oleh Rasulullah setiap hari. Nanti ketika dia pulang di akhirat, enggak usah kenalan, Nabi dah kenal dia. Sini, siapa yang paling banyak selawatnya? Coba tunjuk angkat tangan. Sini, Fadli. Kaget dia. Mana pula Rasulullah kenal saya? Dia orang enggak pernah berselawat. Ya Rasulullah, kamu siapa? Karena aku. Maka ketika dia mendekat ke hadapan Nabi, langsung diusir malaikat. Oh, selidik punya selidik, orang anti sunnah. Orang pembenci maulid. Qala, saya katakan, wa ba'dal maut, kata Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, aku katakan setelah meninggal wahai Nabi. Begitu juga kata Nabi, wa ba'dal maut, setelah meninggal juga sama. Setelah saya meninggal juga sama. Enggak ada bedanya wahai Abu Darda. Jangan kamu membeda-bedakan kalau saya meninggal dengan sebelum saya meninggal. Setelah meninggal sama enggak? Kata Nabi, ba'dal maut sama. Berarti sama, setelah meninggal sama sebelum meninggal, enggak ada bedanya. Lalu mereka bedakan, tawasul waktu hidup boleh, udah meninggal enggak boleh. Ente baca di sini, ba'dal maut wa ba'dal maut. Innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi bahwa dia memakan jasad para nabi. Panabiyun hayyun yurzak. Kasih baris bawah di situ. Nabi itu hidup, tetap diberi rezeki. Kalau anda katakan boleh tawasul ketika Nabi hidup, setelah meninggal tidak. Baca di sini, Nabi tidak ada meninggal. Nabiyun hayyun yurzak. Wala taqulu liman qutila fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Kepada orang syahid saja jangan kamu katakan dia meninggal. Bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Dia itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Kepada orang syahid saja jangan kamu katakan dia meninggal. Apalagi macam-macam kamu mau katakan sama Nabi dia meninggal. Lihat hadis sini, huwa hayyun yurzak, dia hidup dan diberi
rezeki, ini akidah, ini prinsip yang ada di ulama salafun soleh. Maka siapa yang mengaku mengikuti ulama salafun soleh, maka Nabi tetap hidup di dalam dirinya, bahkan dalam keyakinannya. Maka tidak ada beda selawat sebelum meninggal dan setelah meninggal. Tidak ada beda tawasul waktu Nabi hidup dengan waktu Nabi setelah meninggal. Titik. Nggak ada lagi kompromi lepas itu. No kompromi. Kita baca Kawair. Ini dah sampai di stasiunnya. Kitabus Siam.